Ulangan 32:39 mengatakan hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Ulangan Dan itu 39. menyatakan dirinya. Oh, enggak seperti itu ayatnya. Ulangan 32 Oke. ayat 39 sampai 40 baca. Ulangan Aku baca. 32 ayat Ya. 39 sampai 40. Ya. Karena di situ inilah adalah aku itu adalah Allah, benar nggak? Baca dulu Ulangan Ya. 32 ayat 39 sampai 40. Nih, aku baca ya. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan aku pula yang menghidupkan. Itu kan? Sampai Semua berapa? baca sampai 40, Oke. saudaraku. Sebentar kami kana juga belum membaca tadi Matius 23 ayat 9. Baca dulu Matius, tadi sudah aku baca Matius 11 ayat 25 sampai 30. Kamu baca Ya. dulu Ulangan 32 ayat 39 sampai 40. Ayo silakan baca, Nanti kami saudaraku. kana baca juga ya Matius 23 ayat 9. Iya, Oke. Ulangan berapa? 32 39 ya. Ulangan 32 ayat 39 sampai Oke. 40. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan aku pula yang menghidupkan. Aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Ayat 40-nya aku bacakan ya. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Itu Kak. Oke, di situ yang berfirman siapa? Allah Bapa bukan? Bapa Iya. bukan? Iya. Kenapa? Bapa itu kan roh, cahaya terang tak terampiri. Tapi kenapa Bapa mengatakan ketika aku mengangkat tanganku ke langit? Nah, di saat kapan Bapa mengangkat tangannya ke langit? Bersyukur. Itu kan nyanyian Musa Kak, judul perikopnya. Iya, tapi itu bersifat nubuatan. Dari mana Kakak tahu nubuatan? Berarti sebentar, berarti Begini, Kakak, Bapak itu kapan Bapak mengangkat tangannya ke langit? Kan dia roh, dia cahaya terang tak terhampiri loh. Emang Bapak punya tangan? Kak, itu kan Aku mengangkat tanganku ke langit. Kapan Iya. Bapak mengangkat tangan ke langit? oke Kak. Nah, makanya coba baca Yesaya 43 ayat 10. Sebentar kami kana. Enggak, sini- ini kan berkesinambungan supaya bukan gini, supaya kamu kan di sini bertanya. Jadi saya menjelaskan firman Tuhan. Nah, makanya kamu baca Iya. Yesaya 43 10. Ayo silakan baca, saudaraku. Iya, sebentar, aku bisa menjelaskan tentang ayat ini nggak? Kenapa kamu menjelaskan, kan kamu nggak tahu? Oke, ya saya berapa Kak? Oke, kalau kamu tahu, kapan Bapak mengangkat tangan ke langit? Bapak itu kan roh yang berkuasa, cahaya terang tak terhampiri. Emang Bapak punya tangan? Terus kapan dia mengangkat tangannya ke langit? Kak, kalau Kakak menyamakan seperti itu, lalu bagaimana dengan Matius pasal 4 ayat 4? Allah punya mulut. Berarti Allah Ya punya karena mulut. Iya itu Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia. Ah. Kak, sekarang kalau Kan Tuhan misalkan, Yesus ketika datang ke dunia punya mulut toh? sebentar kami kana. Sekarang aku tanya, kalau misalkan itu nubuat buat Yesus, sekarang aku tanya, di sini kan yang hidup selama-lamanya. Dan Dia yang menghidupkan, Dia pula yang mematikan. Aku minta ayatnya di mana Yesus mematikan atau menghidupkan. Dia menghidupkan Lazarus, dia menghidupkan anak Yairus, dia menghidupkan. Dia memberikan menghidupkan ya. Bentar. Ya, kamu jangan potong. Tuhan Yesus yang mematikan dan menghidupkan. Karena apa? Hanya dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Makanya Tuhan Yesus juga yang mengutus para nabi-nabinya. Di mana Tuhan berfirman di Matius 23:34. Aku telah mengutus Para nabi-nabiku. nabi-nabiku. Ya, siapa nabi-nabinya? Dan mereka Semua akan nabi-nabi. sebentar, itu Bentar dulu. seterusnya, dan mereka akan membunuh dan kamu akan menyalibkannya. Itu ayat seterusnya Kak. Iya, nabi-nabi dan para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Makanya, ya, rasul-rasulnya Tuhan Yesus memang ada yang disalibkan seperti Rasul Petrus. Rasul Paulus dihukum sama mereka, ya. Tetapi nabi-nabinya di perjanjian lama siapa? Para nabi semua. Makanya Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati. Nabi Elia membangkitkan anak janda di Sarfat. Nabi Elisa membangkitkan anak perempuan Sunam. Itu kuasanya dari Tuhan, karena Tuhan adalah Elohim itu sendiri. Kemudian ketika Tuhan juga mengutus para rasul, Rasul Ya. Petrus membangkitkan Tabita yang tertulis di Kisah Para Rasul 9. Rasul Paulus membangkitkan Eutikus yang jatuh dari Sotoh yang tertulis di Kisah Para Rasul 20. Sementara para rasul ini kan mereka memberitakan ke seluruh dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang mereka sembah. Jadi mereka mendapat kuasa itu dari Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesuslah yang mematikan dan menghidupkan. Dan kuasa hanya berasal dari Tuhan Yesus, ya. Hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa. Dan kemahakuasaan Tuhan Yesus
telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Oke saudaraku, di sini saya sudah menjawab ya, bahwa ketika Bapa menyatakan di Ulangan 32 ayat 39 sampai 40, akulah dia apa yang datang ke dunia. Makanya ketika Bapa mengatakan, aku mengangkat tanganku ke langit. Saat kapan Bapa mengangkat tangannya ke langit? Ketika dia datang berkenosis dalam rupa seorang hamba, ya, yaitu yang namanya Yesus Kristus, dan juga sudah dinubuatkan oleh Tuhan itu sendiri di Yesaya 43 ayat 10. Ketika dia datang menjadi hamba, Bapa menyatakan, aku tetap dia. Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Makanya digenapi di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan, sang juru selamat di kota Daud. Kemudian dia juga yang menyatakan, Yesaya 43 ayat 13, aku sendirilah yang menyatakan, mengabarkan dan memberitakan, bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Jadi dia sendiri yang datang mengabarkan dan menyelamatkan. Itulah bukti bahwa Tuhan Kristus itu Allah yang Maha Kuasa. Oke saudaraku Frey, mohon maaf. Sebentar kami kena. Bentar. Satu aja. Udah cukup dulu. Saya boleh bertanya nggak? Enggak, sebentar. Saya boleh bertanya nggak sama kamu? Enggak, aku nanya satu lagi, boleh nggak? Iya, karena pertanyaanmu udah banyak dan saya sudah jelaskan dari tadi. Boleh dong saya bertanya sekali aja samamu, boleh nggak? Enggak, aku nanya satu dulu. Masa nggak boleh sih? Kamu pertanyaanmu bukan satu lagi, udah banyak pertanyaanmu saya jawab. Enggak, boleh dong saya bertanya? Aku cuma mau ini satu aja, nggak boleh ya? Kan tadi kan kami karena membawakan di dalam Ulangan 32 39. Gini Kak. Sampai 40. Di dalam Yesaya pasal 57, Tuhan itu yang bersemayam di atas langit dan dia tidak pernah turun. Malayaki pasal 36, Tuhan itu nggak pernah berubah. Di Hosea pasal 11 ayat 9, Tuhan itu bukan manusia Kak. Kak, kalau dia menjadi hamba berarti dia menjadi manusia. Fari, makanya kamu baca bahwa Tuhan tidak berubah di Maliaki 3 tadi ya, Maliaki 3. Ya. Kamu baca dulu dong ayat selanjutnya. Yang tidak berubah itu adalah berkatnya kepada bangsa yang mengasihi dia. Makanya kamu baca semua. Nah, kemudian Tuhan itu sendiri yang menyatakan dia yang datang ya. Walaupun dia datang dalam rupa seorang hamba, dia tetap Tuhan. Makanya firman Tuhan tertulis di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus Kristus itu dia tetap Tuhan ketika datang ke dunia. Walaupun dia mengambil rupa seorang hamba, artinya dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa ya, dan juga dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Tapi dia bisa menyatakan diri dalam flesh ya. Itu tubuh Tuhan. Walaupun pada saat dia ada di bumi dalam flesh, dia tetap ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Itulah bahwa Tuhan itu keilahiannya adalah Allah yang maha hadir. Nah sekarang saudaraku, ya kan? Di sini juga kita berbicara tentang kemahakuasaan. Kalau Kak, saya boleh bertanya ya. Iya. Apa bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun sehingga engkau menyembahnya? Maksudnya bukti dalam kayak gimana? Apa bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun sehingga engkau menyembahnya? Sehingga kami menyembahnya. Berarti bukti kemahakuasaannya. Iya, yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun sehingga engkau menyembahnya. Kalau saya kan, kenapa saya menyembah Tuhan Yesus? Karena bukti kemahakuasaannya itu telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Oke, silakan saudaraku. Saya mengambil dari pengalaman satu dan ini terbukti di dalam Al-Quran. Waktu di beberapa tahun lalu ada orang astronomis asal Cina namanya Liang Hui. Dia pergi waktu masa pengorbitan. Maksudnya bintang berketuk itu bagaimana? Gini Kak, ada seorang Cina, ada namanya Liang Hui. Kakak bisa buka dalam berita. Itu aku nggak bisa percaya itu. Itu bisa saja dari klaim sepihak. Yang tertulis dalam kitabmu, yang jelas tertulis dalam kitabmu, karena kita kan di sini diskusi bayi kitab. Jadi tolong tunjukkan di dalam kitab saudara apa bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun sehingga engkau menyembahnya. Kalau dalam kitab saya kan banyak sekali bukti kemahakuasaan Adonai Yesus HaMashiach yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun, makanya saya menyembah dia. Silakan saudaraku. Ya kan tadi dengan jelas Kak, itu disaksikan oleh banyak orang juga Liang Hui. Itu
itu bisa saja klaim sepihak, saudaraku. Sekarang buktikan by data di dalam kitabmu, bukan pengalaman seseorang. Bisa saja dia berkata begini atau begitu. Saya kan nggak bisa mempercayai itu. Yang tertulis dalam kitabmu. Dalam kitabmu, saudaraku. Kita di sini diskusi by data, bukan pengalaman seseorang. Pengalaman seseorang bisa saja dia rekayasa, ya. Tapi kita di sini diskusi by kitab. Jadi tunjukkan di dalam kitab saudara, bukan pengalaman seseorang, entah itu betul atau tidak, ya kan? Oke, silakan saudaraku. 1. Kemahakuasaan Al-Quran. Dan ada dalam surat ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'udzu sinatu wala naum. Ternyata Tuhan kami nggak pernah tidur apalagi ngantuk. Berbeda dengan Tuhan kakak yang ngantuk apalagi tidur di atas perahu. Mazmur. Setuju? Kan simpel gitu aja. Tuhan kami Kak Siapa yang menyaksikan bahwa Tuhanmu tidak tidur dan tidak ngantuk? Menyaksikan juga seperti ketika bisa, Tuhan Yesus ya membangkitkan Lazarus. Ada di situ saksinya Bunda Maria, Marta, para rasulnya dan orang Farisi. Ketika Tuhan Kristus membangkitkan Yairus, di situ ada saksinya Yakobus, Yohanes dan Petrus dan serta kedua orang tua anak yang meninggal itu. Ketika juga Rasul Petrus membangkitkan Tabita oleh kuasa Tuhan Yesus, di situ ada para rasul juga orang Israel. Aku tanya. Nah sekarang siapa yang menyaksikan bahwa Tuhanmu tidak tidur dan tidak ngantuk? Siapa yang menyaksikan? Oke. Kak, gini, sebentar ya. Di dalam surah Al-Baqarah, kita itu harus meyakini hal-hal yang gaib tuh. Nah, sekarang gini Pak, pertanyaannya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu dari dirinya sendiri atau dia diberikan mukjizat? Silakan Kak. Yang saya tanya itu saksi dari Allahmu tidak tidur dan tidak ngantuk. Siapa yang pernah melihat bahwa Tuhanmu memang dia nggak tidur, nggak ngantuk? Siapa yang menyaksikan? Kak, tadi kan sudah aku bilang, di dalam surat Al-Baqarah, seseorang dikatakan bertakwa atau beriman, dan dia harus meyakini hal-hal yang gaib tuh Kak. Ya kan tadi jelas bahwasanya di dalam surat ayat kursi dikatakan Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'udzu sinatu wala naum. Nah di sana Kak dikatakan bahwasanya Tuhan kami itu nggak pernah tidur apalagi ngantuk. Siapa yang melihat Tuhanmu tidak tidur dan tidak ngantuk? Lah Kak, kita kan belum mengalami kematian. Bagaimana kita bisa melihat? Karena gini Kak, di dalam Islam masa harus kalau mati dulu baru melihat? Itu namanya bukan saksi mata. Saksi mata itu manusia kita yang hidup. Kak, makanya dengerin dulu. Di kami itu dikatakan Tuhan itu nggak bisa disamakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Bahkan di Quran kami mengatakan bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah kita harus meyakini kepada hal-hal yang gaib itu. Sekarang aku tanya balik ke kami. Iya, siapa saksinya bahwa Tuhanmu tidak tidur dan tidak ngantuk? Iya sebentar Kak. Sekarang Kakak belum menjawab pertanyaan. Jadi berarti nggak ada saksinya ya? Oke, nggak usah lah. Sekarang itu klaim sepihak berarti. Jadi ya, apa sebenarnya bukti kemahakuasaan dari Allahmu itu, saudaraku? Sehingga engkau menyembah dia. Sekarang aku tanya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu dia mempunyai mukjizat dari dirinya sendiri atau diberikan mukjizat? Silakan. Tuhan Yesus itu kuasanya berasal dari dirinya sendiri karena Tuhan berfirman di Lukas 8:41, 46, ya. bahwa kuasa itu berasal dari dirinya. Enggak, yang membangkitkan Lazarus itu semua kuasa. Kan Tuhan Yesus Kristus itu yang Allah itu sendiri. Aku minta di mana yang tadi membangkitkan Lazarus dia memberikan mukjizat dari dirinya sendiri. Sedangkan Kak sebentar, Lukas 8:46, Lukas 8:46, ketika dia menyembuhkan orang sakit, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Makanya ketika membangkitkan orang mati pun kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Tidak ada izin dari manapun. Kan Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Kak, berarti saudara kita ini belum bisa menjawab ya apa bukti kemahakuasaan dari Tuhannya ya? Sebentar Kak, di situ Kakak bisa baca baik-baik bahwasanya dia tuh diberikan mukjizat oleh Bapa. Di mana diberikan mukjizat? Kita baca ya. Nih, mau baca satu perikop atau gimana ini? Ya terserah. Nih kita lihat ya. Di sini karena tidak ada orang mengakui nih mana bentar ya. Ini membangkitkan Lazarus di mana tadi Kak? Sama yang membangkitkan Lazarus tadi di mana konteksnya tuh? Yohanes 11. Yohanes 11 berapa? Ayat 1 sampai 44. Oke. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kita baca ya. Ya silakan. Oke. Ada seseorang yang sedang sakit namanya Lazarus nih. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya namanya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur.
dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara. Itu ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ini konteksnya sudah beda nih Kak, Tuhan dan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya namanya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Nih, kita yakinin dulu ya, ini konteks Tuhan dan Allah ini sudah berbeda. Berarti kakak nanti bisa buka juga dalam 1 Korintus 6:14. Nah, sebentar, murid-murid ia itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari? Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikian perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, kalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus, ia tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepadanya teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, dapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur Betania. Nih, kita baca sampai mana ayat 41? Akulah kebangkitan dan hidup. Baca sampai mana nih? Sampai habis ya. Aku baca sampai habis, nggak apa-apa ya. Baca Oke. dong. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah, beda konteks nih Kak, bahwa Allah, Udah baca dulu, nggak usah menjawab, nggak usah menjelaskan. Baca dulu sampai selesai. Sebentar ya, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Maria, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang Yahudi bangkit akhir zaman. Jawab Yesus, nggak ada orang-orang Yahudi situ. Orang-orang bangkit pada waktu orang-orang bangkit. Bacanya yang benar. Oh ya, mana ya? Kata Yesus, 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dengar ya. Dan setiap orang yang hidup dan orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Mesias, anak Allah nih. Dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan akan pergi keluar, mereka mengikuti karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkatanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dengan dia, maka Masgul lah hatinya membaca aja kamu nggak bisa, saudaraku. Aduh. Udah, dia silakan. sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kamu akan baringkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kepada orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia akan memelekan pula hati Yesus. Lalu ia pergi dari kubur itu. Kubur itu
adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Yesus berdoa nih, Ya, silakan baca. Ya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Oh, haleluya. Nah, jadi di sini iya, ya, sekarang silakan. aku tanya. Di ayat 42-nya sampai seterusnya, coba kita baca ayat 42-nya Kak Mekana. Di situ Tuhan harus menengadah tangannya ke langit kan? Berarti berdoa nggak dia? Ada 2 pribadi atau 1 pribadi ketika berdoa? Jadi ini juga penggenapan nubuatan di kan Bapak menyatakan ketika aku mengangkat tanganku ke langit. Nah, itu sudah digenapi. Makanya kenapa Tuhan Yesus ketika di depan orang Yahudi, orang Farisi, Tuhan harus menyatakan bahwa Bapa yang mengutus dia dan dia mengangkat tangannya ke langit untuk menggenapi nubuatan di Ulangan 32 ayat 39 sampai 40 itu, supaya orang Yahudi, orang Farisi itu percaya bahwa dialah Mesias yang telah dijanjikan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah kenapa Tuhan Yesus Kristus mengangkat tangannya ke langit di situ. Dan kemudian ketika dia membangkitkan anak Yairus, di situ kan nggak ada orang Farisi, nggak ada Tuhan harus mengangkat tangannya ke langit. Tuhan hanya berfirman, anak muda bangunlah, langsung bangun, ya. Jadi harus kamu ketahui dulu konteks ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan ketika Tuhan Yesus hanya ada murid-muridnya atau rasul-rasulnya dengan anak yang mau dibangkitkan itu. Jadi di sini Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri karena dia adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Dan juga Tuhan Yesus menyatakan di Lukas 8 ayat 46, ada kuasa keluar dari diriku. Jadi ketika dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri, sehingga menggenapi juga firman-Nya yang tertulis di Ulangan 32 ayat 39, akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Oke, sekarang aku tanya. Makanya mujizat hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Para rasul itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Dia adalah Tuhan Allah dan Bapa yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 16. Jadi Tuhan Yesus disalib supaya kamu tahu kenapa orang Farisi menyalib Tuhan Yesus. Justru karena dia mengaku dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri, makanya disalib. Karena orang Farisi, orang ahli Taurat nggak percaya. Tetapi apakah Tuhan berdusta? Tidak, saudaraku. Terbukti dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan ketika dia bangkit membawa keselamatan kekal, banyak orang yang bangkit juga karena Tuhan Yesus telah membebaskan mereka dari dunia kematian, dari kerajaan maut, dari alam barzah, sehingga mereka juga bangkit dan dibawa ke tempat tinggi yaitu surga yang tertulis di Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Nah, begitu saudaraku ya. Jadi gini, ternyata saudara tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Tunggu dulu ya. Diskusi itu harus fair, harus adil. Di mana saudara tidak ada menjawab pertanyaan saya. Siapa saksinya? Saudara tidak bisa menjawab, tapi nggak apa-apa ya. Oke, saudaraku, saya rasa sudah cukup dulu diskusi ini. Kami izin sebentar. Di sini kita baca baik-baik ya. Di ayat 42-nya sebentar, ini kepada orang yang mengutus aku loh. Iya, karena Allah itu kan roh. Allah itu roh, cahaya yang tak terhampiri. Ketika dia datang ke dunia, dia juga ada di surga, ada di mana-mana. Kalau Tuhan menyatakan Bapa tidak mengutus aku, artinya Allah itu jadi blunder. Dia tidak Allah Maha Hadir. Jadi ketika dia datang ke dunia, dia tetap ada di surga, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Nah begini Ferry, kamu kan belum menjawab pertanyaan saya. Siapa saksi dari Tuhanmu bahwa dia tidak tidur, tidak ngantuk?
Itu belum sebentar. kamu jawab loh. Kamu udah berapa banyak saya jawab pertanyaanmu. Enggak. Nah kalau enggak, kamu nggak bisa jawab, Enggak, Kak. lebih bagus Gini. saya ganti dulu sama orang lain. Enggak, Kak. Di dalam Yohanes 13:16, seorang Ferry. yang diutus tidak lebih besar daripada yang mengutus, Kak. Dan Ferry. di situ Yesus mengatakan Ferry, halo, diutus. Ferry. Iya. Iya. Tadi saya sudah katakan sama kamu, alasan Tuhan Yesus itu disalib karena dia mengaku Tuhan Allah itu sendiri. Kalau dalam pikiranmu sama dengan orang Farisi ahli Taurat bahwa Tuhan Yesus hanya sekedar utusan, nggak akan disalib dia, ya, nggak akan disalib. Kalau pemikiranmu, kalau Iya. imanmu sama dengan Farisi ahli Taurat bahwa Tuhan Yesus itu hanya sekedar utusan, bukan Tuhan itu sendiri, nggak akan disalib dia, bro. Tapi justru karena Tuhan harus mengaku dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri, makanya dia disalibkan. enggak, Kak. Makanya tadi, lo terus Kak, apa alasan Tuhan Yesus? Di dalam kekatolikan. Apa alasannya, kenapa? Di dalam, iya sebentar. Kamu nggak usah bawa Katolik, kamu bukan Katolik, ya. Iya. Sekarang Hah? pertanyaan saya nggak bisa kamu jawab. Apa Ya kan tadi bukti sudah kemakuasaan dijawab. dari Allahmu, Ayat ya, kursi Al-Baqarah sudah dijawab tadi. yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim siapapun sehingga engkau menyembahnya? Kak, sebentar. Untuk menyembah itu memang ada perintah. Iya, apa bukti kemakuasaan? Di dalam surah Apakah At-Taha. ketika ada yang mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku langsung kamu sembah Lah, tanpa karena ada gini, Kak. bukti kemakuasaannya? Kak, yang namanya Tuhan itu pasti menyatakan dirinya dan memberikan sebuah perintah. Contohnya satu di dalam surat Toha ayat 14 mengatakan bahwasanya innani anallah. Di sana dikatakan aku ini adalah Allah dan sembahlah Kalau aku. hanya ngaku-ngaku, Firaun juga ngaku Tuhan minta Nah, disembah. sekarang aku tanya. Kaisar Nero juga mengaku Tuhan dan harus disembah. Bahkan Kaisar Nero punya tujuan harus menghapuskan nama Tuhan Yesus di muka bumi ini, Iya. supaya hanya nama dia yang berkibar karena dia menganggap dirinya Tuhan dan yang harus disembah. Tapi ternyata Oke. dia bukan Tuhan. Lalu Sekarang saya apakah tanya. ketika ada yang ngaku-ngaku Tuhan dan minta disembah langsung kamu sembah dia? Kita kan Kak, harus sekarang menguji saya tanya. dulu, betul nggak dia Tuhan apa bukan? Nah Oke. sekarang apa jawabanmu, saudaraku? Mana datanya? Iya sebentar, Kak. Sebentar ya. Kalau Kakak mengatakan yang minta disembah itu iblis juga minta disembah. Sekarang saya tanya, dalam Wahyu 22 ayat 10 itu siapa minta disembah? Ferry, jawab dulu pertanyaan saya. Apa bukti kemakuasaan dari Allahmu yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim siapapun? Tadi kamu bilang dia tidak tidur dan tidak ngantuk. Iya, Loh, memang iya. kalau kamu bilang tidak Surah tidur, Al-Baqarah. tidak ngantuk, batu juga tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Ya karena gini, Kak. Kalau kita memakai akal kita, kalau Tuhan tidur, lalu bagaimana dengan penciptanya? Loh, kalau standar Tuhan tidak tidur dan tidak ngantuk, batu juga tidak pernah tidur, malahan. Lah, Kak, justru yang lebih aneh kalau Tuhan itu mati, Kak. Oke Kalau lah. Tuhan mati lalu bagaimana Tuhan dengan Kristus alam itu semesta? mati dan bangkit, justru itulah bukti dia Allah yang Maha Pengampun. Kita nggak usah ke situ dulu ya. Kita masih membicarakan tentang apa bukti kemakuasaannya. Dan sekarang kamu tidak bisa menjawab, nggak apa-apa ya. Kita ganti dulu sama yang lain. Ya, terima Ya, kasih saudaraku. Kak, sedangkan Kakak belum menjawab kemakuasaan Yesus. Ya. Loh, dia mematikan dan menghidupkan. Dia Ya, gimana? menghidupkan Lazarus, dia membangkitkan Yairus, anak Kak. Yairus. Dia juga memberikan kuasa kepada Nabi Elia, Nabi Elisa, Rasul Petrus dan Rasul Paulus untuk membangkitkan orang mati. Dia juga memberikan kuasa kepada Nabi Musa untuk membelah lautan. Dia juga yang menciptakan langit dan bumi dan saksinya sangat banyak para nabi ya. Nabi Musa, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya Iya. mengkonfirmasi bahwa Tuhan Kristus adalah sang pencipta. Nah kalau betul gimana? Tuhanmu itu sang pencipta, siapa yang mengkonfirmasi bahwa memang Tuhanmu itu juga sang pencipta? Ada nabi-nabi Saya lain? nggak- sebentar, Kak. Saya nggak butuh konfirmasi. Ini Loh, kan kita kan memakai harus tolak. ada Sebentar. saksinya. Ya sebentar. Kalau nggak ada Kak. Kita kan saksinya, memakai bagaimana kita bisa percaya? Kak, sebentar dulu, kita kan memakai tolak ukur. Di mana tolak ukurnya itu, barometer tolak ukur untuk mencari kebenaran itu adalah kitabnya masing-masing. Setuju nggak? Ya betul. Tapi Nah, kan harus kita uji. masalah- Segala sesuatu harus diuji dulu. Benar apa enggak? Iya, makanya kita lihat Ah. konteks yang Kakak bawa tadi. Dalam Lazarus tadi saja, Yesus itu berdoa, Kak. Di mana mah kuasanya? Tadi kan saya sudah jawab bahwa itu menggenapi nubuatan. Ya, dia mana Gimana? Bapa mengatakan ketika tanganku. Ya, ketika aku Iya. mengangkat tanganku ke langit, di situ kan tangannya menengadah ke langit Tuhan Yesus. Bapak sudah menyatakan aku tetap dia, akulah dia. Gitu loh. Kak, Masa kamu nggak paham-paham? Makanya Kita Tuhan baca ya. menyatakan di Lukas 8 ayat 41, ayat 46, baca ya. kuasa Ah. itu berasal dari diriku sendiri. Benar gini lu Ferry, kamu ini ke sana ke sini artinya mau apa namanya ya? Mau mengalihkan jawaban. Kamu belum Oh, menjawab bukan. pertanyaan saya. Apa Enggak, ini kan bukti kita bicara maha kuasa. kemakuasaan dari Allahmu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim siapapun? iya kan kita bicara maha kekuasaan kan, maha kuasa kan? Apa kemakuasaannya yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Iya kan tadi aku udah bawakan dalam surat At-Tarik tadi, Ha-ha. ya kan suara bintang terketuk tuh. Iya kan?
Aku udah bacakan, aku udah Terketuk. bawakan Kamu tadi. kan bawakan dari orang Chinese atau apa itu? Ya, itu Kak, kalau misalkan Loh. itu hanya klaim semata, nggak mungkin berita itu diberitakan di dalam sosial media, Kak. Dan itu Itu kan- sudah diumumkan di Cina Aduh. kok, media Cina. Bintang terketuk. Apa bintang terketuknya seperti apa? Ya makanya kan tadi Yang saya dituliskan bilang, di Kak, dalam datamu, Ya. di dalam kitabmu, di mana? di surah At-Tariq. Apa itu? Ya makanya aku nggak bawa Quran soalnya. Tapi kakak bisa buka At-Tariq surah berapa? At-Tariq. Surah At-Tariq bintang terketuk, buka aja. Dan kakak bisa buka di ada seorang astronomis namanya Liang Hui, dan dia menobatkan dirinya. Kalau Bahwasanya kamu bilang bintang-bintang, ya, Ya. kan Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dan bintang-bintang dan bulan dan matahari di Kejadian pasal 1. Nah, sekarang Sebelum aku kita tanya, muncul di abad Kak, ke-7, kan berarti Kak. klaim gugur. Sekarang aku nanya, kenapa kalau dia kenapa kalau misalkan dalam kitabnya kakak ada, kenapa dia lebih memilih Islam? Siapa? Lah, Liang Wei, dia seorang jenderal loh. Loh, di kenapa Cina. sih dibawanya si orang Chinese yang di sini? Aku Ya, nggak makanya kan tahu ini itu. Kan kakak bilang kan Kamu butuh pakai kesaksian. data Ya kan? dalam kitabmu. Dia kok Kak. bawa Liang Wei segala Ya macam. makanya kan aku bilang itu kan ada dalam surah At-Tariq kan. Aduh, kamu ini gimana sih? Lah, kami karena belum menjawab Diskusi by pertanyaan aku loh. data di dalam kitab. Iya, makanya kan memakai kitab, ya itu kan surah At-Tariq kitab bukan? Saya juga Pertanyaan. bisa klaim yang aneh, yang di mana nenekku Sekarang- ya ya, mendengar sekarang bintang aku tanya. terketuk. Bisa Sekarang aja aku aku klaim tanya. begitu. Sekarang Sekarang kan aku kita tanya, diskusi by data, by kitab gitu loh, saudaraku. Ya sekarang aku tanya, surah At-Tariq itu Quran bukan? Iya, terus Ya, kenapa kakak menyangkal? kamu tahu nggak bentuk pertanyaan saya? Iya. Apa bukti kemahakuasaan Allahmu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Kalau mengenai Ya. bintang-bintang, kan Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dan bintang matahari yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Nah, Karena sebelum sekarang aku kita tanya. muncul di abad ke-7, Tuhan Yesus Kristus sudah menciptakan bintang-bintang matahari dan bulan yang tertulis di Kejadian 1. Oke, Kan sekarang kalian mau gugur dong, saudaraku. Kak, sekarang aku tanya. Di dalam Kejadian mana ada kata Yesus menciptakan langit dan bumi? Tuhan Yesus itu kan Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dialah Allah itu sendiri, sang firman yang berfirman, pemilik firman. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Ya. Dialah yang menjadikan dunia. Israel adalah milik kepunyaannya. Itu adalah ciri-ciri Bapa Nah, di perjanjian Kak, lama. Makanya bentar. Tuhan Yesus itu adalah sang firman, Allah itu sendiri. Makanya di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu adalah Tuhan Yesus prakenosis. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Oke, sekarang aku tanya Kak. Kakak buka dalam 1 Korintus 6:14. Tuhannya kakak yang Oke, mana? Silakan. Ferry. Saya rasa udah cukup dulu karena kamu nggak bisa juga menjawab pertanyaan saya dari tadi. Pertanyaanmu saja yang saya jawab, ya. Iya. Di situ semua Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa. 2 Tesalonika 2 ayat 16, ya. Dialah Ya, segalanya. Dialah raja di atas segala raja, Kak. Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Oke, terima kasih saudaraku. Sebentar. Adonai Yesus Ketika- masih memberkatimu dan mengasihimu. Kenapa di ini? Ya, dari tadi